بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقن الله بما آتاه صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسلمين جماعة sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada siang hari ini di tengah kesibukan aktivitas kita Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita semuanya untuk sama-sama melaksanakan salat Jumat secara berjamaah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menekankan kepada kita. Idza kana yaumul jumu'ah, jika datang hari Jumat, kata Rasulullah, kana ala kulli babin min abwabil masjid malaika, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya yang berdiri di setiap pintu-pintu masjid. Apa tugas malaikat? Yaktubunal awwal fal awwal. Malaikat mencatat orang-orang yang datang pertama dan orang-orang yang datang kemudian. Hatta idza jalasal imam, sampai ketika imam itu sudah duduk atau dikumandangkan azan, tawa as-sukhuf, lembaran catatan malaikat itu ditutup. Wajahu yastami'una adh-dhikr, dan malaikat juga sama-sama duduk bersimpun untuk mendengarkan khutbah Jumat. Maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah, kita berazam pada diri kita, kita berikrar untuk senantiasa melaksanakan salat Jumat, dan kita berusaha untuk hadir sebelum dikumandangkan adzan salat Jumat. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, kepada peraja umatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya, orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kelak ketika kita kumpul di padang mahsyar, kita diperjuangkan oleh Rasulullah untuk sama-sama mendapatkan syafaatnya yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, fa inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah, sesungguhnya bagi setiap para nabi da'watun mustajabah, Allah memberikan senjata doa yang sama.
senjata pamungkas yang kalau senjata ini dipakai maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi semua doa pamungkas para nabi. Apa kemudian kata Rasulullah? Di sini letak cintanya Nabi terhadap umatnya. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua para nabi telah menyegerakan menggunakan senjata doa di dunia. Berbeda dengan Rasulullah. Fa akhba'tu da'wati. Maka Rasulullah mengatakan, maka aku, kata Nabi, merahasiakan menyimpan doaku. Kenapa ya Rasulullah? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar kelak Allah Subhanahu wa taala mengizinkan aku untuk bisa memberikan syafaat kepada umatku. Dan semoga kita semuanya diperjuangkan oleh Rasulullah untuk bisa mendapatkan syafaatnya yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah Jumat yang sangat singkat ini, kami mengajak kepada kami pribadi dan juga kepada para jamaah untuk sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenarnya takwa yang akan menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari panasnya api neraka dan memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah bagi setiap pribadi-pribadi manusia illa wariduha, kecuali pasti mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya, dan ini merupakan ketentuan Allah yang telah Allah tentukan bagi hamba-hambanya. Maka kemudian siapa yang Allah selamatkan? Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami, kata Allah, menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan Allah membiarkan orang-orang yang zalim berada di dalam neraka jithiya dalam kondisi berlutut. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang tabi'in namanya Bashir bin Al-Harith. Beliau suatu ketika pergi ke salah satu kota. Beliau kemudian mengatakan, marartu bi rajulin min al-ubbad bil Basrah. Aku, kata beliau, melewati atau bertemu dengan seorang yang ahli ibadah di Basrah. Wa huwa yabki. Ahli ibadah ini dalam kondisi menangis. Faqultu, maka Bashir bin Al-Haris berkata, ma yubakika, apa yang menjadikan engkau menangis? Maka dia mengatakan, faqala abaki ala ma farrattu min umri, aku menangis terhadap umurku yang telah berlalu. Wa ala yaumin mada, terhadap hari-hari yang telah berlalu. Min ajli lam yatabiyan fi amali, sedangkan amalku itu belum jelas. Ini menunjukkan bahwa setiap hari berganti demi hari, menunjukkan jatah hidup kita semakin hari semakin berkurang. Ketika semakin hari semakin berkurang, maka bagaimana dengan amal yang kita lakukan? Apakah amal-amal itu kemudian semakin bertambah? Makanya Rabi al-Adawiyah memberikan satu nasihat kepada Sufyan Ats-Tsauri dengan satu kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan, ya Sufyan Ats-Tsauri, innama anta ayyamun ma'dudah. Wahai Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya engkau itu hanya diibaratkan seperti kumpulan hari-hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul lana dhahaba yawmin dhahaba ba'duka. Setiap kali hari pergi meninggalkan kalian, dhahaba ba'duka, maka sedikit demi sedikit anggota tubuh juga akan pergi meninggalkan kita. Wa yushiku, dan engkau yakin itu, idza dhahaba ba'du ayyadaba kullu, dan engkau yakin ketika sedikit demi sedikit pergi meninggalkan kita, maka suatu saat maka pasti akan pergi secara keseluruhan. Artinya suatu saat pasti kita akan mati. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud, beliau juga mengatakan, ma nadamtu ala syai',
Aku, kata beliau, tidak pernah menyesali terhadap segala sesuatu yang telah berlalu dalam kehidupan beliau. Beliau tidak pernah menyesal dalam kehidupan di dunia. Yang menjadikan beliau menyesal, nadami ala yaumin gharabat syamsuhu wa naqasa ajali wa lam yazid amali. Beliau baru menyesal ketika satu hari telah berlalu, matahari sudah terbenam di sebelah barat, berkurang umurku. Yang menjadikan menyesal ketika berkurangnya umur, tapi kemudian tidak bertambah amal-amal kita. Karena sesungguhnya kita manusia itu hanya seorang musafir. Sampai Rasulullah kemudian berikan satu nasihat kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Umar. Beliau mengatakan, ya Abdullah ibnu Umar, akhadha bimankibai. Rasulullah memegang kedua pundak Abdullah ibnu Umar dan berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang-orang asing, aw 'abiru sabilin, ataupun seperti orang-orang yang dalam kondisi perjalanan. Karena pada dasarnya kita manusia itu sebagai seorang musafir. Digambarkan oleh Allah di dalam surah Asy-Syura yang ke-7, Allah gambarkan, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyya litundira ummal qura wa man haulaha wa tundira yaumal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Demikian itulah kami, kata Allah, mewahyukan Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad Arabiyya, berbahasa Arab. Apa fungsinya Al-Quran? Ada dua Al-Quran berikan fungsi pada kita. Yang pertama, litundira ummal qura wa man haulaha. Al-Quran berfungsi memberikan peringatan kepada penduduk kota Makkah, wa man haulaha, dan kemudian kepada penduduk di sekitar kota Makkah. Sampai pada akhirnya kemudian Al-Quran memberikan peringatan kepada seluruh alam semesta ini. Yang kedua, apa fungsi Al-Quran? Wa tundira yaumal jam'i la raiba fi. Al-Quran juga berfungsi memberikan peringatan tentang akan datangnya satu hari yang dikenal dengan yaumul jam'i, yaitu hari dikumpulkan manusia atau hari kiamat. La raiba fi, sedikit pun tidak ada keraguan. Apakah kemudian ketika manusia sudah dikumpulkan berakhir perjalanan manusia? Tidak. Perjalanan kita akan berakhir ketika fariqun fil jannati, sekelompok manusia itu sudah masuk ke dalam surga, wa fariqun fis sa'ir, dan sekelompok manusia kemudian masuk ke dalam neraka. Maka itu perjalanan panjang, mulai dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, kemudian hari kiamat, hari kebangkitan, mahsyar, perjalanan puncak terakhir ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan panjang ini maka kita membutuhkan bekal. Makanya Allah katakan wa tazawwadu. Maka jadikan hidupmu di dunia itu sarana untuk mencari bekal. Jadikan kehidupanmu di dunia itu hanya untuk mencari bekal, melanjutkan perjalanan kehidupan yang sesungguhnya. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab, hanya orang-orang yang cerdas yang akan menggunakan kesempatan di dunia untuk benar-benar meraih kebahagiaan nanti di akhiratnya. Makanya kemudian Rasulullah menggambarkan siapa liulil albab itu, siapa orang-orang yang cerdas itu. Kata Nabi, al-kayyisu, orang cerdas itu mendana nafsahu. Orang cerdas itu, kata Rasulullah, adalah mereka orang-orang yang senantiasa menahan hawa nafsunya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengarahkan hawa nafsu. Yang konsep awal hawa nafsu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Hukum awal hawa nafsu itu akan mengajak manusia itu kepada perkara-perkara yang buruk. Illa man rahima rabbi. Orang yang cerdas itu maka hawa nafsunya kemudian dikekang, diarahkan kepada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang cerdas yang kedua selain mengekang hawa nafsunya, yang kedua dia beramal sekarang tapi punya orientasi setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh, kalau kata Nabi, wal ahmaku, orang-orang yang bodoh itu kata Rasulullah, manittaba'a nafsu hawaha, orang yang senantiasa mengumbar hawa nafsunya, orang yang senantiasa bermaksiat di hadapan Allah, orang yang senantiasa meninggalkan perintah-perintahnya dan melanggar larangan-larangan Allah. Wa tamanna Allah ala tamani, yang kedua orang yang bodoh itu selain mengumbar hawa nafsunya, dia punya angan-angan yang panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang cerdas adalah mereka yang menggunakan kehidupan dunia untuk bisa meraih kebahagiaan di akhiratnya. Maka satu ketika ada seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu terlihat menangis dengan tangisan yang sejadi-jadinya ketika beliau melewati kuburan. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Utsman, tadhkurul jannata wan nar fala tabki." Wahai Utsman, engkau ingat ada surga, engkau ingat ada neraka dan semua bentuk siksaannya. Fala tabki, tapi engkau tidak menangis. Wa tabki min hadha, kenapa engkau menangis gara-gara kuburan ini wahai Utsman? Apa kata beliau? Beliau kemudian mengutip satu hadis Nabi, dibaca oleh Utsman. Beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kenapa aku menangis ketika melewati kubur? Kenapa tidak menangis ketika ingat surga dan neraka? Karena kunci utama seseorang itu terletak di kuburnya. Innal qabra awwalu manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah pintu utama memasuki kehidupan akhirat. Faman naja, maka barang siapa yang sukses ketika berada di dalam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka perjalanan setelahnya akan lebih mudah daripada apa yang dirasakan ketika berada di dalam kubur. Makanya doanya orang yang beriman ketika sudah masuk ke dalam kubur, kemudian fitnah kubur sudah dilalui, maka doanya orang beriman, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat ya Allah, la'alli arju ila ahli wa mali, agar aku bisa segera kumpul bersama dengan keluargaku dan bisa kumpul bersama dengan hartaku di dalam surga. Sebaliknya, kalau ketika berada di dalam kubur, wa man lam yanja, tapi ketika dimasukkan dalam kubur dia tidak sukses, dia tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, apa kata Nabi? Fama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan setelahnya jauh lebih dahsyat daripada apa yang dirasakan ketika berada di dalam kubur. Dan hari berganti demi hari menunjukkan bahwa jatah hidup kita semakin hari semakin berkurang. Faf'al, maka mumpung masih ada kesempatan, lakukanlah amalan yang saleh, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pribadi-pribadi yang husnul khatimah, dan semoga Allah masukkan kita semuanya nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyahu bima fi dzikil hakim, wa taqabbala minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال في آية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة قد الحاجة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاج من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، في أعلى جنة الخلد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.